Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Saya Diana, dokter yang hari ini akan membahas topik yang sering dilakukan tapi jarang dibicarakan secara jujur. Bapak dan Ibu, tahukah Bapak dan Ibu, banyak pasangan menikah bertahun-tahun tapi salah paham soal seksnya sendiri. Ada yang merasa sudah menikah lama tapi hubungan terasa hambar. Merasa bersalah menikmati hubungan suami istri, atau justru berpikir yang penting rutin soal nikmat belakangan. Yang lebih mengejutkan, banyak mitos seks pasutri dipercaya turun-temurun, padahal keliru secara medis dan psikologis. Di beberapa menit ke depan, Ibu dan Bapak akan tahu mana mitos yang diam-diam merusak keharmonisan, mana fakta yang sering dianggap tabu, dan kenapa seks pasutri bukan soal nafsu semata, tapi kesehatan, cinta, dan ibadah. Saya sarankan Bapak dan Ibu dengarkan sampai akhir, karena mitos terakhir sering sekali bikin pasangan saling menyalahkan, tanpa sadar. Mitos 1-5. Mitos 1. Seks hanya penting di awal pernikahan. Ini mitos besar. Secara medis dan psikologis, hubungan intim justru semakin penting seiring bertambahnya usia pernikahan. Kenapa? Menjadi sarana pelepas stres, memperkuat ikatan emosional, menjaga hormon bahagia, oksitosin. Pasangan yang berhenti berhubungan bukan karena usia, tapi karena komunikasi dan kelelahan yang tidak diatasi. Mitos 2. Istri yang menikmati seks dianggap tidak sopan. Ini mitos yang paling sering menyakiti perempuan. Faktanya, ibu berhak menikmati hubungan intim dengan halal dan sehat. Secara medis, orgasme pada perempuan mengurangi resiko nyeri panggul, menyeimbangkan hormon, mengurangi stres dan cemas. Menikmati bukan berarti tidak berakhlak. Menikmati berarti tubuh dan jiwa bekerja dengan normal. Mitos 3. Suami harus selalu siap kapan saja. Ini juga mitos. Laki-laki manusia, bukan mesin. Fakta medis, stres kerja, kurang tidur, masalah emosi, tekanan ekonomi. Semua bisa mempengaruhi performa suami. Yang dibutuhkan bukan tuntutan, tapi pengertian dan komunikasi. Mitos 4. Seks hanya urusan fisik. Salah besar. Seks pasutri adalah fisik, emosional, psikologis, bahkan spiritual. Banyak pasangan merasa tidak puas bukan karena teknik, tapi karena emosi yang tidak terselesaikan. Mitos 5. Frekuensi yang sering sama dengan rumah tangga bahagia. Ini juga keliru. Fakta, kualitas lebih penting dari kuantitas. Pasangan bahagia belum tentu sering, tapi nyaman, saling mengerti, tidak merasa terpaksa. Mitos 6-10 yang paling sering dipercayai. Mitos 6. Setelah punya anak, seks wajar berkurang drastis. Faktanya, berkurang iya. Hilang tidak seharusnya. Yang perlu diubah adalah waktu, ekspektasi, cara mendekat, bukan berhenti sama sekali. Mitos 7. Seks harus selalu spontan. Tidak selalu. Dalam pernikahan panjang, seks yang direncanakan justru lebih sehat. Karena apa? Mengurangi penolakan, mengurangi salah paham, membantu kesiapan mental. Mitos 8. Kalau cinta, pasti otomatis bergairah. Cinta tidak selalu sama dengan gairah. Gairah perlu dirawat, diperhatikan, diciptakan, bukan ditunggu. Mitos 9. Membicarakan seks itu tabu. Faktanya, yang tabu adalah diam, tapi saling kecewa. Komunikasi yang sehat, tidak vulgar, tidak memaksa, tapi jujur dan santun. Mitos 10. Masalah seks tanda gagal menikah. Salah. Masalah seks adalah tanda pasangan manusia normal yang perlu belajar dan beradaptasi. Nah, fakta penting yang jarang diomongkan. Fakta 1. Seks pasutri memengaruhi kesehatan mental. Pasangan yang puas secara emosional dan fisik lebih jarang depresi, lebih tenang, lebih sabar dalam konflik. Fakta 2. Ibu juga bisa lelah secara emosional. Banyak ibu tidak menolak,
karena tidak cinta, tapi karena capek, tidak didengar, tidak merasa dihargai. Seks dimulai dari perasaan aman dan dihargai. Fakta 3. Suami juga butuh dimengerti. Tekanan sebagai kepala keluarga sering tidak dibicarakan. Seks yang sehat adalah tempat pulang, bukan beban tambahan. Bapak dan Ibu, seks pasutri bukan soal siapa paling hebat, tapi soal saling menerima, saling belajar, saling menjaga. Kalau hari ini masih banyak salah paham, itu bukan kegagalan. Itu tanda masih ada ruang untuk tumbuh bersama. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Diana, semoga rumah tangga Bapak dan Ibu selalu sehat, lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.